Selamat malam, perkenalkan nama saya Natalia Mira. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi. NIM 1503030058. Dalam video kali ini, saya ingin mereview sebuah buku yang berjudul Politik Konflik Siber. Buku ini ditulis oleh Athina Karansogiani. Yang pertama yang dibahas dalam buku ini yaitu tentang bagaimana konsep dan masalah tradisional cocok dengan media postmodern global. Dalam istilah politik, internet dipandang sebagai wahana untuk mendidik individu, merangsang partisipasi warga, mengukur opini publik, memudahkan akses warga ke pejabat pemerintah, menawarkan forum publik, menyederhanakan pendaftaran pemilih, dan bahkan memfasilitasi pemungutan suara yang sebenarnya. Ini telah disebut sebagai teknologi yang kuat untuk demokrasi akar rumput dan yang dengan memfasilitasi diskusi dan aksi kolektif oleh warga memperkuat demokrasi. Itu juga disebut berpotensi sebagai alat paling kuat untuk mengorganisasikan politik dalam 50 tahun terakhir. Tujuan mendasar dari bab ini adalah untuk menunjukkan bahwa meskipun tuntutan kelompok pengguna internet tetap tradisional dan modern dalam karakteristik mereka, medium itu sendiri adalah postmodern untuk melayani tujuan modernisasi. Yang kedua yaitu tentang gerakan politik dan penggunaan internet. Teori gerakan sosial sangat relevan dengan penelitian ini, karena banyak kelompok pengguna internet yang memiliki karakteristik gerakan sosial. Misalnya, gerakan Zapatista di Meksiko. Internet jauh lebih murah daripada media penyiaran lainnya. Belum disensor secara memadai untuk menghalangi penggunaannya oleh berbagai kelompok dan memiliki potensi pemirsa di seluruh dunia, memfasilitasi cara baru yang sukses bagi gerakan sosial untuk menyampaikan pesan mereka ke khalayak yang jauh lebih besar. Namun, masalahnya adalah apa yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok ini pada analisis terakhir adalah konsep modernis tradisional seperti demokrasi, partisipasi, dan yang terpenting kekuasaan. Konsep-konsep ini akan dibahas dalam urutan itu di bagian selanjutnya untuk menentukan apakah konsep-konsep itu tetap tradisional ketika dihubungkan ke media postmodern seperti internet. Ewar menyebutkan bahwa persiapan pemilu Indonesia baru-baru ini dan penggulingan rezim Soeharto membuat internet menjadi pemain aktif ketika orang Indonesia mencari sumber informasi alternatif. Sementara pihak berwenang memperketat kontrol media. Partai Demokrat Rakyat Sayap Kiri bergerak di bawah tanah setelah mereka disalahkan oleh pihak berwenang Indonesia atas kerusuhan di Jakarta pada Juli 1996. Mereka terus menanggapi tuduhan di daftar diskusi di internet. Kelompok aktivis semakin beralih ke internet dan media elektronik lainnya untuk memberikan informasi tentang kegiatan mereka dan tentang kegiatan oposisi mereka. Untuk memberikan informasi tentang kegiatan mereka dan tentang kegiatan oposisi mereka. Hal serupa terjadi pada tahun 1997 di Sri Lanka, ketika pemerintah meluncurkan situs web nasional untuk melawan Macan Tumil yang telah lama berperang dalam Perang Saudara untuk membangun tanah air bagi orang Tamil di Sri Lanka. Macan Tamil telah membuat situs web mereka sendiri sebagai pihak yang berselisih. Pejabat Sri Lanka dengan memungkinkan para pejabat memperlancar internet di seluruh dunia memiliki akses melalui satu jendela ke berita dan informasi otentik tentang Sri Lanka. Di Filipina pada akhir 1990-an, media dan sejarah politik dibuat dengan menggunakan teknologi SMS, yaitu Short Messenger Service atau SMS dalam membantu menjatuhkan mantan Presiden Estrada. Namun, demikian implikasi politik dari internet tidak segera diambil oleh para peneliti. Literatur internet awal berfokus pada masalah pereretan
peretasan inskripsi, dan penggunaan internet oleh kelompok ekstremis. Meskipun demikian, penting untuk menyebutkan beberapa kekhawatiran utama yang diungkapkan jika kita ingin memahami masalah yang timbul dari penerapan internet dalam kehidupan kita sehari-hari. Denning dan Butch mengomentari masalah inskripsi internasional. Lembaga penegak hukum telah menemukan email dan file terenkripsi dalam penyelidikan pedofil dan pornografi anak, termasuk penyelidikan pornografi anak nasional. Dalam banyak kasus, subjek menggunakan pretty good privasi untuk mengenkripsi file dan email. Diberitahu tentang kasus lain di mana kelompok teroris yang menyerang bisnis dan pejabat negara menggunakan enkripsi untuk menyembunyikan pesan mereka. Dalam konteks ini, Barrett membuat poin penting ketika dia menegaskan bahwa internet dapat mendukung rantai global dari huruf piramida, surat kebencian anonim, grafiti ofensif, dan berbagai kegiatan antisosial lainnya. Sama seperti pedagang yang curang diberikan potensi untuk beroperasi data Hafiz. Demikian pula, agitator politik dan bahkan teroris diberikan tempat berlindung untuk mengkritik kebijakan pemerintah, baik milik kita sendiri ataupun sekutu kita. Dari dalam naungan Inggris dilindungi oleh server VTP anonim, oleh artikel lintas posting yang rumit, atau dengan menggunakan akses dia ke beberapa mesin negara lain. Misalnya, pada awal tahun 1996, rencana pendirian tentara Inggris di Irlandia Utara dipublikasikan di internet. Ketiga, yaitu tentang politik internet, yaitu demokrasi, partisipasi, kekuasaan demokrasi dalam politik internet. Untuk membahas hubungan antara demokrasi dan internet, akan berguna untuk memasukkan konseptualisasi istilah demokrasi. Sebelum kita menerapkan teori politik demokrasi ke dalam penelitian internet kita, internet melahirkan jenis partisipasi baru dalam pemerintah, sehingga menantang jenis demokrasi tradisional di mana bentuk konfigurasi kekuasaan baru dapat muncul di antara individu yang berkomunikasi. Bisa dibilang, informasi adalah sumber kehidupan demokrasi. Dengan mengingat hal ini, dapat kita berbicara tentang politik baru di internet, atau apakah demokrasi adalah istilah tradisional yang tidak diubah oleh realitas postmodern media baru. Dalam dunia kontemporer, demokrasi hanya dapat sepenuhnya dipertahankan dengan memastikan akuntabilitas semua sistem kekuasaan yang terkait dan saling berhubungan dari ekonomi hingga politik. Sistem-sistem ini melibatkan badan-badan dan organisasi-organisasi yang merupakan suatu elemen namun seringkali melintas batas-batas teritorial negara-negara. Ini adalah bagaimana hal memandangnya. Kemungkinan demokrasi harus terkait dengan kerangka kerja yang berkembang di institusi dan prosedur demokrasi dengan apa yang saya sebut model demokrasi kosmopolitan pada tahun 1995. Dimiliki membuat 3 poin penting. Pertama, proses keterkaitan ekonomi, politik, hukum, militer, dan budaya mengubah sifat ruang lingkup dan kapasitas negara berdaulat dari atas karena kemampuan pengaturannya ditantang dan dikurangi di beberapa bidang. Kedua, cara berhubungan regional dan global menciptakan rantai keputusan dan hasil politik yang saling terkait di antara negara dan warganya, mengubah sifat dan dinamika sistem politik nasional itu sendiri. Sedangkan yang ketiga yaitu cara kelompok-kelompok lokal, gerakan, dan nasionalisme mempertanyakan negara-negara dari bawah sebagai sistem kekuasaan yang representatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, dalam diskusi tentang hubungan antara internet dan politik, salah satu elemen hipotesis hal tampaknya benar. Elemen ini menegaskan bahwa demokrasi ditantang oleh rangkaian hubungan dan organisasi ekonomi yang kuat yang dapat dasar operasinya secara sistematis, medistorsi proses dan hasil demokrasi. Internet sekarang dan akan terus melakukan diskriminasi secara ekonomi. Penggunaan internet membutuhkan akses internet yang membutuhkan biaya yang tidak dapat dibayar banyak orang. Seperti yang dikemukakan oleh bukti Richard Davids
mengenai penggunaan internet di Amerika Serikat, orang yang berpenghasilan lebih dari 75.000 per tahun lebih mungkin memiliki komputer, memiliki akses ke internet dan menggunakan internet untuk mengunjungi situs politik daripada mereka yang dibuat di bawah 40.000 40.000. Sebaliknya, pendapatan rata-rata secara nasional adalah sekitar 32.000. Yang keempat, yaitu tentang partisipasi dalam politik internet. Carlo Paternon pada tahun 1970 menemukan bahwa runtuhnya Republik Weimar dengan tingkat partisipasi massa yang tinggi ke dalam fasisme dan pembentukan rezim totaliter setelah perang berdasarkan partisipasi massa, meskipun partisipasi didukung oleh intimidasi dan paksaan, mendasari kecenderungan untuk partisipasi untuk menjadi terkait dengan konsep totalitarisme dari demokrasi. Paternon mengacu pada pandangan Dahl tentang kemungkinan bahwa bahaya yang melekat dalam peningkatan partisipasi di pihak warga negara biasa. Kelompok sosial ekonomi yang lebih rendah adalah yang paling tinggi aktif secara politik, dan di antara kelompok inilah kepribadian otoriter paling sering ditemukan. Sejauh peningkatan aktivitas politik membawa kelompok ini ke arena politik, konsensus tentang norma dapat menurun dan karenanya poliarki akan menurun. Oleh karena itu, peningkatan jumlah partisipasi yang ada terbukti dapat membahayakan stabilitas sistem demokrasi. Dalam pandangan mereka, sifat demokrasi dari sistem ini bertumpu terutama pada bentuk nasional, pengaturan kelembagaan, khususnya tentang persaingan para pemimpin atau perwakilan potensial untuk mendapatkan suara, sehingga para ahli teori yang memegang pandangan tentang peran partisipasi ini adalah ahli teori pertama dan utama dari pemerintahan perwakilan. Itu kekuatan dalam politik internet. Kekuasaan adalah elemen penting dalam politik internet, seperti di semua bidang politik, karena kelompok internet tertarik pada akumulasi kekuasaan. Selain partisipasi, poin yang harus disoroti adalah apa yang mereka perjuangkan. Secara khusus, tujuan saya adalah untuk fokus pada cara kelompok lawan berusaha mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang sesuai dengan mereka, dan untuk mempromosikan konflik mereka sendiri. Versi kebenaran terlepas dari hubungan yang jelas antara kekuasaan dan politik internet ini. Masalah utamanya bisa jadi rumit. Hubungan yang mengusulkan antara kekuasaan dan pengetahuan bukan hanya penggunaan institusional tertentu dari pengetahuan sebagai alat untuk bernominasi. Foucault menolak gagasan pengetahuan di luar jaringan hubungan kekuasaan. Dia mengusulkan komentar tentang kekuasaan dan pengetahuan ini. Pertama dan terutama untuk memahami bagaimana observasi dan klasifikasi individu dan populasi berkontribusi pada strategi dominasi yang baru muncul dan bagaimana aplikasi mereka menjadi pengetahuan. Menurut Foucault pada tahun 1980, dalam pemahaman Postar tentang proses ini, subjek individu diinterpelasi oleh superpanopsion melalui teknologi kekuasaan, melalui wacana database yang sangat sedikit hubungannya dengan konsepsi modern tentang otonomi rasional. Superpanoption sebagai mesin tulis yang sempurna merupakan subjek yang berdesentralisasi dari entitas yang ditentukan secara ideologi, menurut Postar 1995. Oke teman-teman.